Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 420 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 27 September 2021 dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 30 mengatakan, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Molo ikon mamuji-muji au, hagaliokima hupa puji-puji." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sepanjang perjalanan waktu, ada saja orang yang bersikap sombong dan angkuh, merasa diri lebih pintar, lebih hebat, lebih berpengaruh, lebih kuat dari orang lain. Sehingga orang yang seperti itu sulit menghargai orang lain. Ada orang tergoda bermegah secara duniawi dengan memegahkan diri dengan apa yang ia miliki untuk menunjukkan siapa dirinya di depan umum, di depan orang lain, dan akhirnya dia bersikap sombong. Seperti kata pemazmur, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Mazmur pasal 20 ayat 8. Itu gambaran keadaan manusia di akhir zaman, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, tidak dapat mengekang diri, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai ayat 4. Jemaat Korintus didirikan oleh Rasul Paulus. Sejak Paulus meninggalkan Korintus melanjutkan pengabaran Injil ke Efesus, pengkhotbah dan guru-guru lain telah datang di Korintus. Mereka mendiskreditkan Rasul Paulus dan pengajaran Rasul Paulus.
Akhirnya beberapa dari anggota jemaat di Korintus menolak Paulus, menolak ajaran Paulus, dan membangga-banggakan para pengkhotbah guru-guru lain yang baru datang di Korintus. Guru-guru lain yang Paulus sebut guru-guru palsu tersebut pun membangga-banggakan diri mereka, membangga-banggakan pengalaman mereka, membangga-banggakan ajaran mereka. Dan jemaat di Korintus sungguh senang menerima perilaku seperti itu. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Rasul Paulus pun mencurahkan isi hatinya, mengungkapkan penderitaannya sebagai Rasul Tuhan. Paulus banyak berjerih payah dan bekerja berat, dan kerap kali ia tidak tidur, ia sering lapar dan haus. Kerap kali dia harus berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 2 Korintus pasal 11 ayat 27. Dan Rasul Paulus pun merasa khawatir dengan jemaat Korintus yang sudah lama dibimbingnya. Kini disesatkan oleh rasul-rasul palsu, guru-guru palsu yang menganggap dirinya hebat. Paulus yang sedang dalam masalah kesehatan kronis dan sudah memohon kesembuhan 3 kali. Tuhan justru berkata bahwa kasih-Nya kepada Paulus sudah cukup. Dan dengan itu Paulus merasakan bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Renungan harian ini mengingatkan kita tentang Rasul Paulus dengan kelelahan serta penderitaan yang amat sangat, dan juga dengan adanya jemaat Korintus yang tidak menghargai segala pelayanannya. Jika kita mengalami hal serupa, biarlah kita justru bisa bersikap seperti Rasul Paulus meniru Tuhan Yesus, yang merasa bahwa kesulitan hidup yang dihadapinya justru mendekatkannya kepada Allah Bapa. Dan demikian juga dengan Rasul Paulus, dengan segala kesulitan hidup yang dia hadapi, mendekatkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian kata Paulus. Kelemahan yang dimaksud di sini tentang masalah, tekanan, kesukaran, penderitaan, dan pergumulan yang disebabkan ketika seseorang hidup setia kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, setia kepada Bapanya. Dilakukan oleh Paulus, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lakukan juga, setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam segala kesulitan ataupun dalam segala tantangan yang membuatkan penderitaan karena berlaku setia kepada Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan, sebagaimana Yesus sudah alami, rasul-rasulmu sudah alami, maka tolonglah gerejamu untuk tetap setia mengikutimu, dan Tuhan menolong melewati segala kesulitan yang dihadapi. Dengarlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 420 ayat 1.
marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.